things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a side of the ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari Universitas Negeri Medan ingin mewawancarai Pak Fernando selaku guru fisika SMA Negeri 13 Medan. Perkenalkan Pak, saya Nazira Nurika. Iya. Di sini kami ingin mewawancarai dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan mengenai pembelajaran fisika. Jadi menurut Bapak, metode pembelajaran seperti apa yang Bapak gunakan selama mengajar fisika pada kelas 11? Ya, jadi saya Fernando Daniel, saya guru fisika di SMA Negeri 13 Medan ini. Tentunya pada pembelajaran fisika yang selama ini metode pembelajaran yang saya gunakan itu lebih cenderung kepada discovery learning. Jadi artinya anak-anak itu lebih mereka bisa menemukan sendiri tentang materi pembelajaran yang saya sampaikan. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan saya sering menyampaikan secara konvensional, menjelaskan dulu materi yang akan saya ajarkan, lalu memberikan konsep-konsep yang benar, sehingga murid itu bisa memahami apa sih sebenarnya materi yang akan mereka terima. Tidak serta-merta hanya selama ini mereka merasa bahwa fisika itu dilakukan, lalu banyak rumus yang harus dihafalkan atau dipelajari. Bervariasi, intinya adalah bervariasi, tidak pada satu metode saja. Kemudian juga sering menampilkan video-video yang terkait dengan materi ajar yang sudah berlangsung. Lanjut Pak, ke pertanyaan kedua. Apa alasan Bapak memilih metode tersebut? Ya, yang menjadi alasan seperti saya katakan tadi itu adalah dilihat dari materinya ya. Jadi bervariasi seperti saya katakan tadi bahwa tidak fokus pada satu metode saja, karena kalau sekarang di pendidikan itu kan sesuai dengan pengajar Dewantara bahwa harus student center ya, bukan lagi teacher center. Artinya adalah bahwa pembelajaran itu menjadi pusat adalah muridnya, bukan gurunya kan itu, sehingga kita tidak boleh terlalu kaku dengan satu metode saja. Namun kita gunakan metode yang bervariasi sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik, dan memang hasilnya ada. Untuk metode yang kita buatkan itu murid itu semakin semangat dalam belajar, kemudian sudah mulai berkurang mindset tentang fisika itu sulit, fisika itu terlalu banyak rumus, tidak begitu ya. Jadi fisika itu harus memang jago kali, tidak. Jadi mereka tahu dan paham, sehingga juga ketika mengerjakan soal-soal yang ditanyakan itu mereka bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi pertanyaannya Pak, menurut Bapak apakah perbedaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang sekarang? Ya baik, jadi kurikulum yang lama, kurikulum 2013 berarti ya, dikaitkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Saat ini memang kita di sekolah kita ini Merdeka Belajar itu masih kelas 10, kalau kelas 11 itu masih 2013. Namun kalau saya sendiri kadang-kadang saya mau menyisipkan sebagian kurikulum Merdeka itu ke kelas 11. Tadi sebabnya saya katakan bahwa metode pembelajaran itu harus
Ya sih. Nah, kalaupun ada pertanyaan bagaimana ataupun apa perbedaannya, ya tentu saja kalau kurikulum Merdeka ini dia kembali ke tadi yang saya katakan bahwa student center. Ya. Jadi yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah muridnya. Jadi guru itu sebagai fasilitator, ya. Jadi bukan lagi sebagai apa namanya yang harus memang kita fokus ya, murid harus fokus tertuju sama guru itu, tidak. Tapi murid itu mampu mengeluarkan kemampuan mereka sendiri. Mereka sesama mereka saja pun mampu berkolaborasi. Ya. Jadi saat ini sekolah kita ini masuk ke apa namanya tema tentang demokrasi. Ya. Besok atau lusa akan dilaksanakan pemilihan posisi. Saya melihat memang murid itu lebih apa ya, lebih mudah dalam berkoordinasi, apakah dia sesama temannya satu kelompok atau sesama mereka beda kelompok antara guru dengan muridnya. Jadi pembelajaran menyenangkan itu nyaris tercapai. Beda dengan kurikulum 2013, masih ada juga sebagian kita guru ini memang sifatnya profesional. Tapi dia memang ya udah dia aja terus mengajar gitu, monoton gitu. Ya paling ada sesuatu yang ditanya baru ditanya sama muridnya. Sekarang kan tidak. Jadi memang sekarang itu kurikulum Merdeka itu lebih terpusat kepada murid. Pertanyaan berikutnya itu, menurut Bapak adakah permasalahan yang muncul dalam kegiatan proses pembelajaran? Ya, ini 2013 dan Merdeka Belajar. Ya, jadi kalau dalam kurikulum Merdeka ya, permasalahan yang muncul tadi ya, permasalahan yang muncul ya ada saja sih sebenarnya. Artinya masih ada juga murid-murid itu yang memang jiwa apa namanya kerjasamanya, kemudian gotong royongnya itu masih belum bertumbuh. Tapi saya meyakini bahwa dengan bertambahnya kelas mereka nanti, penerapan kurikulum Merdeka ini akan berdampak. Ya, pasti akan berdampak kepada anak ini sehingga dia bisa merubah karakternya. Nah, jadi sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini adalah merubah mindset, kemudian merubah juga karakternya sehingga mereka memang tumbuh sejatinya seperti mereka sendiri, sehingga tidak merasa bahwa ya apa namanya merasa bahwa mereka berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Tapi dari perbedaan itu sebenarnya akan muncul kesatuan kan gitu ya, karena berbeda-beda tapi tetap satu tujuan kan, itu tujuannya sebenarnya kurikulum Merdeka itu. Jadi anak-anak ini kan beda orang, beda tipe, beda karakter, beda gaya belajar, beda gaya belajarnya, maka beda juga prestasinya masing-masing. Tapi ketercapaian kurikulum Merdeka ini puncaknya adalah mereka mampu bertumbuh dengan karakter-karakter ini. Nah, ini yang akan dimunculkan. Persoalan yang terjadi adalah saat ini masih ada saja murid yang memang masih belum mau tahu, dibilang enggak juga, tapi memang mungkin masih terbawa-bawa dari SMP-nya dulu, terbawa-bawa dari SMP-nya, sehingga dia udahlah biar kawan itu aja yang kerja gitu. Ya padahal sebenarnya dia bisa, dan kita guru itu tahu sebenarnya dia itu bisa. Nah, inilah sebenarnya upaya dari guru itu untuk bisa memotivasi ya, sama seperti tuntutan dari pendidikan sekarang ya, Jatian Cakra Benang, Ignatius Wincegodo, Madian Mangun Karso, terus satu lagi adalah Tuturi Handayani, yang artinya adalah guru itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Nah, jadi saat ini guru itu memang fungsinya adalah sebagai fasilitator. Jalan keluar itu munculnya dari anak-anak itu sendiri. Nah, ini juga yang masih menjadi kelemahan sekarang. Jadi mereka agak repot memang untuk membuat sebuah kesimpulan dari persoalan. Nah, tapi saya yakin bahwa ini lambat laun akan semakin lebih baik lagi. Ya. Pak, apakah ada prinsip atau filosofi yang mendasari kurikulum pelajaran ini? Iya, kembali lagi kalau filosofinya tetap filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi saya katakan bahwa guru itu mampu di depan, ya, mampu di tengah, dan juga mampu di belakang. Nah, tapi tetap pada intinya itu adalah guru sebagai fasilitator, ya, sebagai fasilitator
Jadi menyampaikan saja materi yang diberikan, tapi anak-anak itu sebagai pusat pembelajaran, bukan gurunya pusat pembelajaran. Jadi itulah filosofi itu memang harus dan wajib ya, karena itu memang kebutuhan Merdeka Belajar itu seperti itu. Merdeka Belajar artinya yang merdeka itu muridnya, begitu ya, bukan gurunya yang merdeka, tapi muridnya bebas mereka mengeluarkan aspirasi mereka. Ini hasilnya memang ada. Saya lihat dari sekarang ini kita ada P5. Saya juga kadang nggak terpikir ya, ternyata kreativitas anak-anak itu nggak bisa dibatasi. Kreativitasnya nggak bisa dibatasi. Bahkan di ruang galeri kita itu hasil-hasil karya mereka itu bagus-bagus sekali. Ya. Jadi saya kira kurikulum Merdeka ini sangat efektif untuk menumbuh kembangkan ya kemampuan minat belajar siswa, kemudian menumbuh kembangkan juga karakter mereka, sehingga dan lagi cerita bahwa mereka nggak bisa tuh belajar fisika, mereka nggak bisa belajar matematika, itu nggak ada ya. Jadi mereka mampu sebenarnya, tinggal lagi kita sebagai guru lah yang bertugas sebagai fasilitator. Terima kasih Pak. Maaf Ya. Itu tadi wawancara kita dengan Pak Fernando selaku guru fisika di SMA Negeri 13 Medan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau misalkan di sini ada sebuah pipa, coba perhatikan ya, saya ulang sedikit. Nah, pipanya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jadi pipa ini terhubung pada sumbu X dan juga sumbu Y ya. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Luas kenapanya berapa luas lingkaran? Ayo, sekarang luas lingkaran. Kalau yang bawah. 2 pi, iya 2 pi r ya. Oke. Jadi apa diameter? Jari-jari setengah diameter ya. Jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Sehingga kalau kita kaitkan ke sini, maka luas itu menjadi apa? Jadinya apa? Setengah pi r kuadrat, setengah pangkat 2 seperempat. Oke. Jadi kalau dia berbentuk lingkaran, maka ini luasnya. Oke. Nah, kalau kemarin di debit air itu kan A1, B1 sama dengan A2, B2, gitu ya. Jadi kalau pipanya berbentuk seperti ini, maka bentuknya ini bentuk apa ini? Tabung. Apa luas tabung? Apa luas tabung? Ayo rasakan. Apa luas tabung? Insya Allah waktu posisi. Mari sama-sama kita dukung ya. Nomor 1 atau nomor 2? 1 ya. Iya. Kalau tetap menjadi yang pertama. Iya. Nomor 1 ya, nomor 2 ya. Semoga berhasil. Satu suara berapa? Satu suara berapa? Bayarnya berapa? Ayo bisa. Berapa kelas? Kelas 10. Berapa kelas? Tiga perempat saja pun sudah menang kan? Atau 50% plus 1 pun sudah menang. Nah, berapa? Sehat ya? Oke. Alamat rumah saya tahu? Ya baik, jadi yang sebelumnya adalah tinggi ya. Ini tinggi. Nih, kemarin tinggi. Apa sih kalau tinggi? Ini ada A1. Ini kemarin ada A2. Gitu ya. Kemudian jari-jari masuk dengan kecepatan V1, maka dia akan keluar dengan mengikuti dengan kecepatan V2.
tekanannya sama di segala arah, mau di sini, mau di sini, mau di sini, dan di segala arah dia tekanannya sama sesuai dengan hukum siapa? Hukum Pascal. Ya. Jadi campur-campur dengan hukum, yaitu P1 sama dengan P2. Maka nanti di sini juga berlaku bahwa P tambahkan dengan tekanan hidrostatis, masih nggak rumusnya? Rho G A tambahkan dengan setengah rho V kuadrat, itu sama dengan konstan. Apa artinya konstan? Nah, tidak berubah, itu apa? Tetap itu apa? Konstan. Konstan tidak berubah apa? Apa ya? Tetap itu apa? Konstan itu apa? Tetap konstan. Ya, jadi tidak berubah. Artinya bahwa tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Ya. Nah, ada keadaan yang pertama, ada keadaan yang kedua, sehingga bisa dituliskan nanti di sini jadi apa? P1 tambah rho G H1, yang satu ya, tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho G H2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, inilah hukum dari si Bernoulli, persamaan Bernoulli itu. Jadi jangan kalau hafal ini semua, nggak perlu dihafal, cukup yang ini. Robinya kan tahu rumusnya, setengah rho V kuadrat juga bisa. P, ini tekanan, sama dengan konstan. Ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Gitu, jadi nggak perlu dihafal. Di situ, seperti itu rumusnya kan? Ya. Jadi ketika nanti tingginya sama, lihat. Ketika tingginya sama, perhatikan ya, tingginya sama. A1 sama dengan A2. Oke, artinya apa? Pipanya itu nggak beruntung begini, tapi dia datar. Maka ini tidak perlu lagi dibuat, karena sama. Sudah. Ketika nanti selisih tekanan itu kan berarti ini keluarkan dengan ini. Jadi pesawat terbang tadi kan, kalau pesawat terbang itu kan kayak gini dia kalau di atas. Apa pernah dia pesawat terbang itu kayak gini kalau di atas? Pernah ya, paling dia naik begini kan. Kalau dia di atas begini, artinya tingginya itu bagaimana terhadap ini? Sama atau beda? Ujungnya ini dan ujungnya ini sama. Kalau sama berarti ini ada, ya kan? Sehingga yang tinggal apa? P1 tambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho P2 kuadrat. Pindahkan ke sini, ini pindahkan ke sini, ini open sum. Yo, P1 sama P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat kurang setengah rho P1 kuadrat. Ini kan tekanan, perubahan tekanan. Ini setengah rho dalam kurung P2 kurang P1 kuadrat. Jadi kalau selisih ya, kalau kita change ini menjadi P2 kurang P1, berarti menjadi P1 kurang P2. Ya kan? Biasanya kan kalau selisih kurang P kurang apa? Jadi kalau kita oper ini kemarin jadinya delta P. Kalau kita oper yang ini menjadi P1, ini menjadi P2. Gitu. Tekanan itu rumus dasarnya apa? F per A. Ya kan? Berarti F sama dengan apa? Jangan lupa yang main di sini. Bosok peluk-peluk ini. P sama dengan F per A. F sama dengan P kali A. Jadi P sama dengan F per A. F per A, ya kan? Sama dengan setengah rho P1 kuadrat kurang P2 kuadrat, ya kan? Maka pindahkan A-nya ke sana. F sama dengan setengah rho kalikan dengan A, ya kan? Pindah A-nya. P1 kuadrat kurang, itulah dia. Kan? Tidak perlu.
Nanti kalau bagi pembelian sekarang bisa. Baru di sini juga ada nomor 1 sampai 36 semua salah. Baru nanti kelas siapa? Nanti yang pertama kali pilih ini waktu Fernando nggak salah itu udah baru ada sarannya saran kedua. Oh udah kan? Sesuai kesepakatan ini kan sejajar kalau bisa dijawab dikasih hadiah dan kalau nggak bisa jawab dikasih apa?
Soal pertanyaannya kayak gini, sebuah balon 20 kilo dikaitkan pada sebuah kawan yang memiliki luas penambang 2,4 kuadrat. Jika gravitasinya 3,8 meter kuadrat, tegangan yang dialami kawan tersebut adalah Newton meter kuadrat. Ayo temannya, boleh bantu temannya. Ya, 66. Kata-kata langsung adalah penjelasan aplikasinya. Kembali ke teman-teman yang puas sama dulu dia. Puas. Buat teras isi tugas adalah satu, kedua bisa kembali ke semula. Terima kasih.